Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat kepada Ibu Sri Mulyani selaku pengampu dosen mata kuliah serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan pagi ini. Baiklah, izin memperkenalkan diri, nama saya Asfa Mawadati dengan NPM 20202151500410 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok kami, yaitu kelompok 8 yang berjudul jenis-jenis kebutuhan peserta didik dan pemenuhannya. Sebelum memulai pemaparan materi, berikut saya perkenalkan nama anggota saya. Yang pertama Ana Triana, yang kedua Angga Saputra, yang ketiga Gina Mustika, dan terakhir Asfa Mawadati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya kebutuhan dan pemenuhannya. Kebutuhan adalah sesuatu yang mutlak yang harus dipenuhi, jika tidak maka akan mengganggu kualitas hidup kita. Dalam proses perkembangan menuju kedewasaan, yaitu kebutuhan hidup seseorang mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Kebutuhan sosial secara psikologis semakin banyak dibandingkan kebutuhan fisik, karena pengalaman kehidupan sosial akan semakin luas. Kebutuhan itu timbul karena ada dorongan-dorongan atau motif. Perilaku individu tidak berdiri sendiri, pasti selalu ada hal-hal yang mendorong dan tertuju kepada suatu tujuan yang ingin dicapainya. Nah, tujuan dan faktor pendorong ini mungkin disadari dan bisa jadi tidak. Sesuatu yang ingin dicapai akan terbentuk biasanya konkret atau abstrak. Nah, para ahli di sini mengatakan bahwa perilaku dengan 3 pertanyaan pokok. Biasanya yang ingin dicapainya itu dengan 3 pertanyaan pokok. Seperti apa, bagaimana, kemudian mengapa. Nah, untuk apa yang ingin dicapainya mungkin sama, tetapi untuk cara mencapainya setiap seseorang atau setiap individu itu berbeda-beda. Jadi bagaimana variasi ketiga komponen tersebut, yaitu tadi mengapa, apa, kemudian bagaimana, dalam perilaku individu tersebut selalu ada yang merupakan suatu kesatuan. Seperti itu. Kemudian untuk kekuatan dan motivasi itu menjadi pendorong individu tersebut dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya setiap manusia memiliki kebutuhan yang pertama fisiologis, kemudian psikologis, dan sosiologis yang memerlukan pemenuhan. Semua orang berusaha dengan berbagai sikap dan tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan itu. Demikian pula remaja memiliki tingkah laku yang khas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apabila ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan perilaku pada individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya oleh pihak terkait, seperti orang tua, kemudian guru, atau sekolah, untuk memenuhi kebutuhan remaja tersebut. Nah, di sini ada 3 jenis kebutuhan manusia tersebut disebut dengan kebutuhan dasar. Karena semua manusia dalam segala usia memerlukan dan membutuhkan pemenuhan. Menurut Abraham Maslow, suatu kebutuhan dinamakan kebutuhan dasar jika memenuhi 5 syarat berikut. Yang pertama, apabila hal yang dibutuhkan itu tidak ada atau tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan penyakit. Yang kedua, apabila yang ditimbulkan terpenuhi, maka dapat mencegah terjadinya penyakit. Yang ketiga, apabila seseorang mampu mengendalikan terpenuhinya kebutuhan tersebut,
maka akan dapat menyembuhkan penyakit dan menghilangkan timbulnya gangguan pada dirinya. Yang keempat, dalam beberapa situasi tertentu, yaitu situasi yang kompleks tentunya, kebutuhan ini lebih dipilih atau lebih penting oleh orang yang berada dalam keadaan kekurangan dibandingkan dengan kebutuhan lain. Yang kelima, kebutuhan ini tidak begitu aktif atau menonjol secara fungsional pada kondisi normal atau sehat. Menurut Maslow, orang yang dikatakan sehat adalah orang yang prioritasnya kebutuhannya sudah berada pada pengembangan potensi atau aktualisasi dirinya. Baik, kemudian saya lanjutkan pada teman saya. Baik, saya Gina Mustika, NPM 2020-21500-539 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Abraham Maslow membagi 5 kategori motif yang berbentuk hierarki atau tangga motif dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, diantaranya yang pertama yaitu motif fisiologis, yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan jasmani seperti kebutuhan akan makan, minum, bernapas, bergerak, atau lain-lain. Yang kedua, motif pengamanan, yaitu dorongan untuk menjaga atau melindungi diri dari gangguan, baik gangguan alam, iklim, maupun penilaian manusia dan lain-lain. Yang ketiga, motif persaudaraan dan kasih sayang. Yang keempat, motif harga diri, yaitu motif untuk mendapatkan pengenalan, pengakuan, penghargaan, dan penghormatan dari orang lain. Yang kelima, motif aktualisasi diri. Motif aktualisasi diri, manusia memiliki potensi-potensi yang dibawa dari lahir dan kodratnya sebagai manusia. Potensi dan kodrat ini perlu diaktualkan agar dinyatakan dalam berbagai bentuk sifat. Kemampuan dan kecakapan nyata melalui berbagai bentuk upaya belajar dan pengalaman individu. Teori kebutuhan MC Selen adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan untuk berprestasi. 2. Kebutuhan untuk berkuasa. 3. Kebutuhan untuk berafiliasi. Dengan teori kebutuhan manusia, MC Selen berasumsi bahwa semua kebutuhan tersebut dapat dipelajari oleh setiap individu. Penjelasan dari teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan untuk berprestasi, karena setiap orang tidak ada yang tidak berkeinginan untuk berprestasi. Yang kedua, kebutuhan untuk berkuasa. Menurut teori ini, kebutuhan akan kekuasaan menampakkan diri pada keinginan untuk mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berafiliasi. Kebutuhan afiliasi ini merupakan kebutuhan nyata pada setiap manusia, terlepas dari status, kedudukan, jabatan, maupun pekerjaan yang dimilikinya. Kebutuhan ini pada keinginannya berada pada situasi yang bersahabat dan interaksi seseorang dengan orang lain. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan remaja dalam perkembangannya. Kebutuhan remaja terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologi. Kebutuhan fisik remaja memiliki kebutuhan fisik yang relatif sama dengan orang yang bukan remaja, yang dimana akan tetapi ada perbedaan, yakni perbedaan kebutuhan tersebut berbeda dalam segi kuantitas saja karena remaja memang memerlukan makan yang banyak untuk pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Jika kebutuhan fisik remaja tidak terpenuhi, maka bukan saja perkembangan fisiknya, akan tetapi kebutuhan mental dapat terganggu. Nah, selanjutnya kebutuhan psikologi. Nah, kebutuhan psikologi ini sangat penting, yang dimana kebutuhan psikologi adalah kebutuhan yang paling menonjol pada masa remaja. Adalah kebutuhan mendapatkan status, kemandirian, keakraban, memperoleh filsafat hidup yang memuaskan untuk mengembangkan kodrat kemanusiaannya. Nah, psikologi ini
sangat berpengaruh pada kebutuhan remaja. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas pendapat-pendapat para ahli tentang kebutuhan remaja. Yang pertama, menurut Garrison yang dikutip oleh Andy Mapiare tahun 1982, remaja memiliki kebutuhan paling sedikit ada 7 kebutuhan khas remaja. Kebutuhan itu diantaranya, yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan untuk berdiri sendiri atau mandiri. Yang keempat, kebutuhan untuk berprestasi. Yang kelima, kebutuhan akan pengakuan dari orang lain. Yang keenam, kebutuhan untuk dihargai. Dan yang ketujuh, kebutuhan memperoleh falsafat hidup yang utuh. Nah, tidak hanya pendapat dari Garrison, ada juga pendapat menurut Lewis yang dimana diterapkan pada tahun 1993. Kebutuhan remaja meliputi kebutuhan jasmani, kebutuhan psikologi, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akulturasi diri. Banyaknya perbedaan kita menjadi tahu banyaknya pengaruh-pengaruh dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh remaja. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu kebutuhan remaja dan pemenuhannya. Dan menurut para ahli apa saja yang dibutuhkan oleh remaja. Seperti yang kita sudah bahas, ternyata kalau kebutuhan remaja tidak terpenuhi itu ada konsekuensinya atau hal negatif yang akan didapat oleh remaja. Nah, kita akan bahas tentang konsekuensi kebutuhan remaja yang tidak terpenuhi. Remaja yang kebutuhannya terpenuhi secara memadai akan memperoleh suatu kepuasan hidup sehingga menimbulkan perasaan gembira. Dan sebaliknya, jika tidak terpenuhi, remaja akan cenderung stres dan frustasi. Menurut Bixcom tahun 1983, ada 2 komponen kunci yang dimana menyebabkan terjadinya frustasi pada individu. Yang pertama, adanya kebutuhan, dorongan, atau kecenderungan untuk tidak bertindak. Yang kedua, ada rintangan atau halangan yang menghambat individu sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Nah, dengan demikian setiap perilaku remaja khususnya dan manusia pada umumnya berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapainya dalam kebutuhan atau rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, ada sisi baik dan negatif dari kebutuhan remaja. Akan lebih baiknya jika terpenuhi, remaja akan menjadi cenderung gembira, dan sedangkan jika tidak terpenuhi, remaja akan lebih cenderung stres atau frustasi, atau yang dimana biasa disebut butuh healing atau jalan-jalan dan hiburan kayak gitu. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya oleh Angga. Baik, terima kasih. Saya Angga Trisaputra dengan MPM 2020-21500-405 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ana Triana. Berikut ada faktor-faktor penyebab perbedaan dalam kebutuhan. Setiap individu memiliki persamaan dan perbedaan dalam kebutuhan. Kenapa adanya persamaan dan adanya perbedaan dalam kebutuhan? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebutuhan dari jenis kelamin. Pria dan wanita secara fisik dan psikis memiliki perbedaan. Begitu juga dengan aktivitas yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan-perbedaan tersebut membuat antara pria dan wanita memiliki juga perbedaan dalam kebutuhan. Jenis kelamin adalah salah satu faktor penyebab perbedaan dalam kebutuhan. Yang kedua, faktor penyebab perbedaan kebutuhan dari segi budaya. Masyarakat yang memiliki budaya yang lebih maju biasanya mereka memerlukan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan masyarakat yang budayanya belum terlalu maju. Sebagai contoh, orang yang hidup di kota memiliki kebutuhan penunjang seperti fasilitas kendaraan atau alat komunikasi. Namun,
pada masyarakat di pedesaan yang hidup sederhana dan lingkungan yang tidak mendukung, maka fasilitas tersebut belum menjadi kebutuhan mereka. Boleh jadi peralatan pertanian adalah merupakan prioritas bagi kehidupan mereka yang memerlukan aktivitas mereka. Tapi menurut saya, karena perkembangan zaman, masyarakat kota maupun pedesaan mungkin sama-sama memiliki kebutuhan dalam segi komunikasi. Karena selain untuk saling berkomunikasi dari daerah ke daerah lain, mereka juga memerlukan akses untuk membaca berita atau mencari tahu kabar yang beredar. Yang kedua, dari segi sosial atau ekonomi. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, maka semakin banyak kebutuhan yang harus mereka penuhi. Yang keempat, segi kebutuhan dari faktor-faktor penyebab perbedaan kebutuhan dari profesi. Dengan adanya beberapa jenis profesi yang tentunya juga menyebabkan perbedaan dalam segi kebutuhan. Sebagai contoh, seorang guru atau dosen memiliki kebutuhan yang berbeda dengan profesi lainnya, seperti profesi pegawai. Yang kelima, faktor kebutuhan dari segi usia. Dari segi usia kita sama-sama tahu dan dapat melihat dengan jelas adanya kebutuhan yang berbeda-beda. Anak usia dini memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak usia remaja, baik dari segi makanan, pendidikan, atau kebutuhan pendukung lainnya. Lalu yang keenam, segi kebutuhan kebutuhan dari faktor agama. Tiap agama memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dari tata cara peribadatan maupun dari segi pakaian, bahkan sampai fasilitas penunjang agar bisa melakukan ibadah secara massal. Yang ketujuh, lingkungan atau keadaan alam. Dari segi geografis, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi memiliki perbedaan kebutuhan dengan masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Biasanya, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi memiliki kebutuhan pakaian yang lebih tebal atau hangat. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di dataran rendah atau iklim tropis. Biasanya mereka memerlukan pakaian yang lebih tipis atau yang lebih bisa menyerap keringat. Yang kedelapan, kebutuhan dari segi kesehatan. Setiap manusia diciptakan dengan berbagai macam perbedaan, salah satunya yaitu ketahanan fisik. Sekalipun terdapat individu yang kembar, identik pun mereka memiliki ketahanan tubuh yang berbeda. Semakin berat atau parahnya penyakit yang dialami seseorang, maka semakin tinggi pula biaya kebutuhan untuk berobat. Dalam menjaga kesehatan, tiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Contoh, rutin mengkonsumsi multivitamin, minum minuman yang bervitamin, makan makanan yang bergizi, dan lain-lain. Semakin pedulinya orang dalam menjaga kesehatan, maka semakin tinggi pula kebutuhan dalam pemenuhannya. Selanjutnya, usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya bagi pendidikan. Kondisi lingkungan sekitar, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat, berkaitan erat dengan motivasi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan fisik merupakan tugas pokok di samping kebutuhan psikis. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena hal ini merupakan kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan agar tetap survival. Jadi pada kesimpulannya, perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Masa remaja adalah masa khusus penuh gejolak karena pada pertumbuhan fisik terjadi ketidakseimbangan. Kebutuhan dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun pengucapan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.